Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Amin. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Menyusun makalah ini dibuat guna untuk memenuhi syarat pengumpulan tugas mata kuliah Pancasila. Kami berharap para pembaca dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Makalah ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Kami meminta maaf apabila dalam makalah ini masih banyak kekurangan baik penulisan maupun materi yang dijelaskan. Dalam penulisan makalah ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Bahrul Munib, SHI, MPDI selaku dosen pengajar mata kuliah Pancasila yang telah memberikan arahan serta petunjuk dalam teknis pengerjaan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan tidak lupa juga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Baik, sebelum memulai saya akan membacakan pendahuluan dari makalah saya. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bagi Indonesia yang berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung makna mendalam serta nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di antara kelima sila terdapat 3 sila yang saling berkaitan erat, yaitu sila ketiga tentang peraturan persatuan Indonesia, sila keempat tentang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga sila ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, bahasa maupun budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga, namun sekaligus menyimpan potensi konflik apabila tidak disikapi secara bijak. Nilai persatuan sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila menjadi dasar penting dalam merawat kebersamaan dan rasa cinta tanah air, serta menjunjung tinggi persatuan masyarakat, dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Selain itu, nilai kerakyatan pada sila keempat juga memiliki peran penting karena menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui prinsip masyarakat untuk mufakat. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati pendapat orang lain, menjunjung tinggi kebijaksanaan serta mengutamakan kepentingan bersama dalam setiap keputusan. Sementara itu, sila kelima Pancasila menekankan pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menuntut adanya pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi tanpa adanya keadilan sosial. Persatuan akan mudah goyah dan semangat kerakyatan pun kehilangan maknanya. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan nilai persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial sangat penting bagi generasi muda maupun seluruh elemen bangsa. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang rukun, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila. Dan ini ada beberapa rumusan masalah dan tujuan makalah dari makalah saya. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, apa makna nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Yang kedua, bagaimana nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila dapat mewujudkan dalam kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara? Dan yang ketiga, mengapa nilai keadilan sosial dalam Pancasila penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ada beberapa tujuan makalah juga. Yang pertama,
untuk menjelaskan nilai persatuan yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Yang kedua, untuk memahami dan menguraikan penetapan nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Baik, setelah pembahasan yang barusan, sekarang saya akan membacakan beberapa pembahasan yang ada di makalah saya. Yang pertama, pengertian nilai. Pengertian nilai secara garis besar diartikan dengan sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah. Di sisi lain diartikan dengan mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang menyetujuinya. Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa. Nilai Pancasila dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif berkaitan dengan orang yang memberikan nilai tentang Pancasila, yaitu manusia itu sendiri. Sementara nilai objektif yaitu yang beranggapan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang mempunyai nilai sendiri. Aksiologi selalu terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak dapat dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Manusia Indonesia ialah pendukung nilai Pancasila. Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri, dan ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran hedonisme yang menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan. Pada utilitarianisme adalah nilai manfaat bagi kebanyakan orang. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa kebutuhan berkemanusiaan yang berpersatuan, berkerakyatan, yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia bangsa Indonesia. Sebagai pendukung nilai tersebut menghargai, mengakui, dan menerima Pancasila sebagai dasar nilai. Pengakuan tersebut termanifestasikan dalam tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Dalam kanal pendidikan, istilah nilai pengacu pada aksiologi pendidikan sejauh mana pendidikan Indonesia memunculkan dan menerapkan nilai atau moral kepada peserta didik. Zaim El-Mubarok. Pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Frankel, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Dan yang kedua, menurut Danan Jajah, nilai merupakan pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Dan yang ketiga, menurut Clarkson, nilai adalah konsepsi tersurat atau tersirat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang diinginkan, yang memengaruhi tindakan pilihan terhadap cara tujuan antar dan tujuan akhir. Definisi ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya seperti yang diungkapkan oleh Bramel dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya pendidikan. Dia mengumumkan ada 6 implikasi terpenting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif atau logis dan rasional, dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata hati.
Yang kedua, nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi tidak selalu bermakna apabila diverbalisasi. Fungsi dan nilai dari nilai diantaranya. Yang pertama, membentuk pola pikir maupun berlaku yang telah dianggap pas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjadi semangat untuk menginspirasi individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, berperan sebagai kontrol dalam mengenai sikap maupun perilaku individu di masyarakat. Dan keempat, membimbing dan memberikan penekanan pada individu agar senantiasa berperilaku baik. Dan yang terakhir, kelima, antara masyarakat akan terbangun solidaritas. B. Pengertian Pancasila. Pancasila diartikan sebagai dasar utama bagi negara kita. Sejauh pembentukan Pancasila merupakan perihal yang penting bagi negara kita. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca atau yang artinya 5, dan kata sila yang artinya pedoman atau landasan yang menjadi tuntunan bagi bangsa Indonesia. Muhammad Yamin mengemukakan apabila Pancasila merupakan 5 pedoman yang di dalamnya berisikan aturan mengenai tingkah laku Pancasila yang baik. Setiap sila dapat dalam Pancasila maupun kandungan yang kemudian menjadi pedoman kehidupan negara kita. Nilai Pancasila juga terintegrasi ke dalam pembukaan UUD 1945, di mana keberadaan UUD 1945 mempunyai peran penting sebagai dasar negara yang sifatnya fundamental. Nilai Pancasila harus ditanamkan sejak usia belia dan termasuk suatu tindakan yang bersifat wajib di tengah perkembangan informasi yang berkembang dalam dunia maya. Fungsi dari nilai Pancasila sebagai pengendali agar tidak akar kelak saat masyarakat mereka dewasa. Nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam jiwa mereka dan akan berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Pancasila. Apabila nilai dalam Pancasila sudah dibiasakan jadi ini, maka ketika dewasa dan menghadapi beragam persoalan akan selalu mengingat dan mengimplementasikan nilai dalam Pancasila, sehingga nilai dalam Pancasila tidak akan pernah luntur. Pemahaman sungguh-sungguh terhadap nilai dalam Pancasila menjadikan seseorang tumbuh menjadi manusia yang Pancasialis, di mana dalam kehidupannya ketika akan berbuat suatu hal yang bertentangan dengan Pancasila, maka akan selalu teringat nilai Pancasila sehingga mengurungkan niatnya. Dan sekarang nilai persatuan. Yang pertama, pengertian nilai persatuan. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila mengandung makna yang sangat dalam dan esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia menekankan kepentingan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, nilai ini menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa meskipun beragam, sewarga negara tetap merasa sebagai bagian dari bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengharuskan setiap individu untuk mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap nasionalisme dan patriotisme menjadi kunci dalam mewujudkan persatuan ini. Semangat gotong royong, kerjasama, dan solidaritas antar warga negara sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, semangat persatuan inilah yang menggerakkan para pahlawan untuk berjuang bersama melawan penjajah. Inilah yang tanpa memandang perbedaan latar belakang mereka. Kini semangat yang sama diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan menjadi kedaulatan serta integritas nasional. Baik, cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulan dari makalah saya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental
yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam makalah ini, pembahasan berfokus pada 3 sila penting, yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, sehingga tercipta bangsa yang utuh dan kuat. Nilai kerakyatan menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan. Sedangkan nilai keadilan sosial menuntut adanya pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak-hak warga negara, serta hilangnya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari tantangan seperti konflik horizontal, ketimpangan sosial, hingga penyalahgunaan demokrasi. Namun dengan pemahaman dan pengalaman yang konsisten, Pancasila dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta harmonis. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk terus menanamkan, menjaga, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya cita-cita luhur berbangsa Indonesia. Cukup itu yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau berbagai kesalahan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.